banget nih. Tadi di kelas tuh dosennya ngejelasin gue tentang permohonan intervensi. Tapi gue masih belum ngerti jelas banget. Lo bisa tolong nggak sih bantuin gue dong jelasin apa itu permohonan intervensi? Bagian apa nih pengertiannya? Nah, boleh pengertiannya juga dari pengertian aja. Oh, jadi pengertian permohonan intervensi itu gini. Intervensi dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diatur di dalam Pasal 83, yaitu sebagai berikut. Ayat 1. Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa sendiri maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara dan bertindak sebagai pihak yang membela sengketa haknya ataupun juga peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Ayat 2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi dapat dikabulkan oleh pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang. Ayat 3. Permohonan banding terhadap putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa. Bunyi penjelasan pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah sebagai berikut. Ayat 1-2. Pasal ini mengatur kemungkinan bagi seseorang atau badan hukum perdatai yang berada di luar pihak yang sedang berperkara untuk ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan. Masuknya pihak ketiga tersebut dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, atas prakarsa sendiri, dan yang kedua, atas permintaan hakim, dan terakhir yang ketiga, atas permintaan salah satu pihak, baik penggugat ataupun tergugat. Masuknya pihak ketiga dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, atas prakarsa sendiri. Pihak ketiga itu dengan kemauan sendiri ingin mempertahankan atau membela hak dan kepentingannya agar ia jangan sampai dirugikan oleh putusan pengadilan dalam sengketa yang sedang berjalan. Untuk itu, ia harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan serta hal yang dituntutnya. Putusan selap pengadilan atas permohonan tersebut dimasukkan dalam berita acara sidang. Apabila permohonan itu dikabulkan, ia di pihak ketiga akan berkedudukan sebagai pihak yang mandiri dalam proses perkara itu dan disebut sebagai penggugat intervensi. Apabila permohonan itu tidak dikabulkan, maka terhadap putusan selap pengadilan itu tidak dapat dimohonkan banding. Sudah barang tentu pihak ketiga tersebut masih dapat mengajukan gugatan baru di luar proses yang sedang berjalan, asalkan ia dapat menunjukkan bahwa ia berkepentingan untuk mengajukan gugatan itu dan gugatannya memenuhi syarat. Atas prakarsa sendiri. Apabila dimisalkan dalam contoh adalah sebagai berikut. A. Yang merupakan tergugat menggugat agar keputusan Badan Pertanahan Nasional yang berisi pencabutan sertifikat tanah atas namanya dinyatakan batal. Pencabutan tersebut dilakukan karena cara perolehan sertifikat siat itu tidak melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian C, yang mengetahui gugatan si A tersebut merasa berkepentingan untuk mempertahankan atau membela haknya, karena ia merasa yang paling berhak atas tersebut sebagai ahli waris tunggal dari pewaris yang semula memiliki tanah itu. Untuk dapat ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha yang sedang berlangsung, sesuai pasal 83 ayat 1 menentukan bahwa pihak ketiga yang dimaksud berkedudukan sebagai penggugat intervensi. Apabila permohonan itu dikabulkan, pihak ketiga tersebut akan ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara yang sedang berlangsung. Namun, apabila permohonan tersebut ditolak, maka pihak ketiga yang mengajukan permohonan ikut serta dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara yang sedang berlangsung dapat mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding, yang harus diajukan bersama-sama dengan permohonan pemeriksaan di tingkat banding terhadap putusan akhir dalam pokok perkara. Ditolak atau dikabulkan permohonan gugatan intervensi tersebut harus dituangkan dalam putusan sela yang dicantumkan dalam berita acara sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 2.
Yang kedua, atas permintaan hakim. Di sini, pihak ketiga ditarik ke dalam proses pemeriksaan suatu sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan. Sifat khusus dari intervensi ini adalah karena ikut sertanya pihak ketiga dalam sengketa yang sedang berjalan atas perintah hakim, guna mempermudah penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Hal yang seperti ini tidak ada dalam ketentuan hukum acara perdata. Hal inilah yang membedakan intervensi di hukum acara peradilan tata usaha negara dan hukum acara perdata. Yang ketiga adalah atas permintaan salah satu pihak. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan adalah atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, baik tergugat maupun penggugat. Permohonan diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan, agar pihak ketiga yang dimaksud dalam diikutsertakan dalam proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan untuk bergabung dengan pihak pemohon guna memperkuat posisi hukum pihak yang memohon. Dalam hukum acara perdata, hal yang seperti ini dinamakan fogging. Intervensi dimungkinkan dalam dua masa, yaitu intervensi pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan dan intervensi pada saat pelaksanaan putusan pengadilan. Intervensi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dimotivasi 3 kategori sebagai mana yang telah saya katakan tadi. Pengaturan masuknya pihak ketiga ini sangat diperlukan sebab karakter putusan peradilan tata usaha negara berlaku erga omnes dan sangat berbeda dalam acara perdata yang mana putusan hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja. Dalam hal intervensi dari pihak ketiga ditolak oleh pengadilan dan pihak intervensi mengajukan permohonan banding atau kasasi. Muncul sebuah pertanyaan, apakah ada cara yang dapat ditempuh apabila pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung berpendapat bahwa intervensi tersebut dikabulkan? Jawabannya adalah iya. Ada 2 cara. Yang pertama, pengadilan tinggi mengambil putusan sela sebelum memutus pokok perkara dengan memerintahkan kepada pengadilan yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan hal-hal yang relevan dengan perkara atau intervensi tersebut. Setelah hasil pemeriksaan tersebut diterima oleh pengadilan tinggi, lalu diambil putusan akhir mengenai pokok perkara oleh pengadilan tinggi. Dan yang kedua, pengadilan tinggi dapat melakukan pemeriksaan sendiri dan mengambil putusan akhir pokok perkara. Intervensi A. Sebaiknya sebelum hakim mengeluarkan penetapan dalam putusan selanya yang bermaksud untuk menarik pihak ketiga atas inisiatif hakim, yang bersangkutan dipanggil lebih dahulu dan diberikan penjelasan-penjelasan apakah ia bersedia masuk dalam perkara yang sedang diperiksa. B. Pihak ketiga yang bukan badan atau pejabat tata usaha negara yang bergabung dengan pihak tergugat asal siokyanya berkedudukan sebagai saksi yang menyokong tergugat, karena ia mempunyai kepentingan yang paralel dengan tergugat asal dan ia tidak dapat berkedudukan sebagai pihak tergugat sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. C. Pihak ketiga yang membela haknya sendiri harus mengajukan gugatan intervensi dan berkedudukan sebagai penggugat intervensi. D. Sebelum majelis menolak atau mengabulkan permohonan gugatan intervensi, sebaiknya didengar juga tanggapan penggugat dan tergugat asal apakah benar pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi tersebut mempunyai kepentingan. Ditolak atau dikabulkan permohonan intervensi tersebut harus dituangkan dalam putusan sela yang dicantumkan dalam berita acara sidang seperti ketentuan pasal 83 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 3. Begitu juga bagaimana tentang sikap Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap adanya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terhadap adanya banding dari pihak ketiga terhadap ditolaknya permohonan masuk sebagai pihak intervensi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya yang tertera sebagai berikut tanggal 24 Maret 1992. Manfaat intervensi. Yang pertama, pihak ketiga yang masuk dalam proses tidak tunduk pada pasal 55.
Yang kedua, bagi majelis hakim, masuknya pihak ketiga memudahkan untuk mencari kebenaran material. Yang ketiga, dari sudut beracara, masuknya pihak ketiga untuk menghindari banyaknya jumlah perkara yang sama. Yang keempat, dimungkinkannya intervensi pihak ketiga untuk menghindari kemungkinan terjadi putusan yang berbeda satu sama lain seandainya perkara dipisah. Dan yang terakhir ialah yang kelima, proses intervensi terhadap perkara yang sedang berjalan untuk menghindari terjadinya gugatan perlawanan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bandingan intervensi dalam hukum acara perdata dengan tata usaha negara. Yang pertama, Fritz Schwerin. Fritz Schwerin atau penjaminan terjadi apabila di dalam suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan, di luar kedua belah pihak yang berperkara, ada pihak ketiga yang ditarik masuk ke dalam perkara tersebut. Cara mengajukannya, permohonan Fritz Schwerin adalah bahwa pihak tergugat dalam jawabannya secara lisan atau tertulis mohon kepada majelis hakim agar diperkenankan untuk memanggil seseorang sebagai pihak yang turut berperkara dalam perkara yang sedang diperiksa majelis tersebut untuk melindungi tergugat. Misalnya petitun di mana tergugat dimohonkan agar membayar sejumlah uang dengan maksud agar tergugat dibebaskan dari pembayaran tersebut. Sebagai contoh misalnya, si A selaku penggugat telah membeli sebuah handphone dari B selaku tergugat. Ternyata handphone yang dibeli oleh A tersebut memiliki cacat tersembunyi. Si B tergugat pada awalnya tidak mengetahui bahwa handphone tersebut cacat sebab ia baru saja 1 minggu yang lalu membeli handphone tersebut dari C yang telah memberikan jaminan bahwa handphone tersebut baru dan tidak ada cacat. Oleh karena B digugat oleh A untuk membayar ganti rugi akibat adanya cacat itu, maka si B menarik si C untuk menanggung atau menjamin si B. Tusenkop, yaitu pencampuran pihak ketiga atas kemauan sendiri yang ikut dalam proses di mana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, melainkan ia hanya memperjuangkan kepentingan sendiri. Sebagai contoh misalnya, dalam jual beli rumah dan tanah, si A selaku penggugat dalam perkara pokok menggugat si B oleh karena B setelah menjual rumah dan tanahnya yang ia telah jual kepadanya, akan tetapi tidak mau menyerahkan bangunan rumah dan tanahnya yang telah ia jual kepadanya. Mendengar tentang adanya gugatan itu, C yang juga merasa telah membeli rumah dan tanah tersebut dari si B datang di dalam persidangan lalu dengan lisan atau tertulis mengemukakan kehendaknya untuk mencampuri perkara tersebut sebagai pihak ketiga. Fogging, yaitu penggabungan pihak ketiga yang merasa berkepentingan lalu mengajukan permohonan kepada majelis agar diperkenankan mencampuri proses tersebut dan menyatakan ingin menggabungkan diri kepada salah satu pihak, tergugat atau penggugat. Contohnya, A menggugat B untuk pembayaran suatu hutang. C mendengar perihal itu menjadi terperanjat dan mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah suatu hutang, akan tetapi adalah modal untuk usaha dagang bersama antara A, B, dan C. Oleh karena hal tersebut, C mencampuri gugatan dan memihak atau menggabungkan diri kepada B. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan 22 DPW Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Teguh Satya Bakti dalam persidangan terbuka yang digelar di Petun, Jalan Sentra Primer Timur, Senin 1 Desember 2014. Teguh Satya Bakti memutuskan menerima permohonan gugatan intervensi ketiga yang diajukan DPW PPP Aceh dan seterusnya sampai DPW PPP Papua karena mereka memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Putusan ini berdasarkan pasal 88 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Petun. Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim juga memutuskan persidangan dijadwalkan seminggu sekali. Gugatan intervensi DPW PPP tersebut dikuasakan kepada LBH DPP PPP. Kuasa hukum penggugat maupun penggugat intervensi sempat keberatan, namun diabaikan oleh Majelis Hakim. Wakil Ketua LBH DPP PPP Hadrawi Ilham mengatakan, keterlibatan DPW sebagai pihak tergugat intervensi menunjukkan bahwa objek sengketa TUN sangat penting.
Hadrawi mengungkapkan, dengan dikabulkannya gugatan intervensi ketiga ini, maka kekuatan untuk berargumentasi di pengadilan semakin bertambah. Para tergugat intervensi memiliki kepentingan hukum terhadap objek sengketa. Kami menyambut positif, kata Hadrawi Ilham sesuai sidang. Selanjutnya, LBH DPP PPP akan segera menyusun jawaban atas gugatan yang diajukan penggugat untuk dibacakan pada persidangan mendatang. Hadrawi mengungkapkan, jawaban gugatan terdiri dari dasar-dasar keabsahan kepengurusan DPP PPP. Kami memiliki waktu seminggu untuk menyusun jawaban atas gugatannya, terangnya. Sementara itu, kuasa hukum tergugat intervensi, Soleh Amin, meminta majelis hakim mendiskualifikasi Surya Dharma Ali dan Ghazali Harahap dalam persidangan Tun. Alasannya mereka berdua bukan lagi dalam posisi sebagai ketua umum dan wakil sekjen DPP PPP. Soleh Amin mengatakan, sejak Muktamar 8 PPP di Surabaya, mereka bukan lagi ketua umum dan wakil sekjen DPP PPP. Begitupun acara di Hotel Sahid yang diklaim sebagai muktamar, mereka telah mendemisionerkan diri. Artinya mereka tidak lagi punya legal standing, sehingga mohon majelis untuk mendiskualifikasi. Ada lagi kasus sengketa lahan. Peradilan Tata Usaha Negara tolak gugatan terhadap Buana Estate. Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan Direktur PT Genta Pranata yang diwakili oleh Direkturnya Dr. Andes Dolok F. Sirait terhadap Kepala BPN. Tergugat pertama, Kepala Kantor Pertanahan Bogor, tergugat kedua, dan PT Buana Real Estate selaku tergugat kedua intervensi. Dolok Sirait selaku penggugat pertama dan AM Sukandi penggugat kedua yang diwakili kuasa hukumnya Denny Kailimang menggugat surat keputusan Kepala BPN nomor 9 HGU BPN 2006 terhadap pemberian jangka waktu HGU atas tanah yang terletak di Desa Ambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor di Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa kuasa tergugat dua intervensi Dr. Andes Anim Sanjoyo Romansyah mengatakan sejak awal pihaknya yakin akan dimenangkan Peradilan Tata Usaha Negara dalam gugatan tersebut karena berada dalam posisi yang benar. Terbukti, Peradilan Tata Usaha Negara menolak gugatan pihak penggugat. Adapun objek gugatan dalam perkara tersebut adalah SK Kepala BPN nomor 9 HGU BPN dan _2006 tentang pemberian jangka waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor atas sertifikat atas nama PT Buana Estate yang diterbitkan tergugat 1 Juni 2006, sertifikat HGU nomor 149 atau Ambalang atas nama PT Buana Estate yang diterbitkan oleh tergugat 2 pada 15 Juni 2006 atas tanah seluas 4.486.975 meter persegi. Dalam gugatannya, penggugat menyatakan selaku pemilik atau pemegang hak atas tanah terseluas 2.117.500 meter persegi yang terletak di Desa Ambalang termasuk dalam bagian tanah. Objek surat keputusan nomor 9 HGU BPN 2006 tentang jangka waktu HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten Bogor atas nama PT Buana Estate. Penggugat juga menyatakan pihak yang berhak atas tanah seluas 211,75 hektar karena telah memiliki atau menguasai tanah tersebut dari penguasaan penggarap yang telah menguasai dan menganggap lokasi tanah tersebut sejak sekitar tahun 1960. Namun majelis hakim yang diketuai oleh Kadar Slamet
menyatakan penerbitan HGU PT Buana Estate telah sesuai dengan prosedur. Demikian juga penerbitan sertifikat tidak cacat hukum. Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta penelantaran lahan oleh PT Buana Estate. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan penggugat. Majelis Hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dan diberi waktu 14 hari untuk menentukan apakah banding atau menerima putusan tersebut.